pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Adapun materi barisan dan deret geometri yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama itu ada 3 hal ya. Kita akan menentukan rumus dari deret geometri, kemudian kita akan menentukan nilai dari deret geometri ya. Kemudian untuk menggunakan deret geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, untuk poin ketiga ini akan kita bahas secara terpisah ya. Oke, langsung saja untuk manfaat pembelajaran untuk materi deret geometri ini. Nah, nanti kedepannya kalian diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian dengan memanfaatkan pelajaran deret geometri ini. Nah, misalkan saja di sini manfaatnya apa sih untuk kalian? Kalian bisa menentukan banyak penduduk di suatu negara ya. Jadi nanti harapannya setelah kalian belajar tentang konsep dari deret geometri, kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu kalian bisa menentukan banyaknya bakteri yang berkembang ya. Kemudian kita juga bisa menentukan harga barang jika dia itu mengalami penurunan. Selain itu manfaat yang lain itu memperkirakan jumlah uang di tabungan. Kemudian membantu menentukan ukuran awal benda yang telah terpotong. Jadi sebelum benda itu terpotong, ukuran awalnya itu berapa sih? Oke, langsung saja. Yang pertama, kita terlebih dahulu akan mengingat kembali apa itu barisan geometri ya. Nah, untuk barisan geometri merupakan barisan bilangan yang nilai perbandingan atau rasio setiap dua suku yang berurutan bernilai sama ya. Jadi untuk barisan geometri ini itu dia mempunyai rasio atau nilai perbandingan yang sama. Di sini saya ambil misalkan saya punya contoh dari barisan bilangan geometri itu adalah 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, kalau kamu lihat di sini dia memiliki rasio berapa ini? Rasionya adalah 2 ya. Jadi dia punya perbandingan antara suku yang pertama dengan suku yang terakhir itu selalu sama yaitu 2, 2, 2. Nah, ini perbandingannya kalau kamu bandingkan 4:2 adalah 2. 8:4, 2, 16 banding 8, 2. Ya, jadi konsisten rasionya. Nah, kemudian dalam barisan geometri yang perlu kamu ketahui itu adalah untuk mencari rasio ini ya. Untuk mencari rasio ini bagaimana caranya? Untuk mencari rasio ini kamu bisa gunakan rumus yaitu R sama dengan UN, kamu bagi dengan UN-1. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh kalau UN-nya saya ambil 2 ya, maka di sini bawahnya menjadi 2 kurangkan 1 ya, menjadi 1. Kalau saya ambil 3 berarti ya 3 harus kurangkan dengan 1 jadi U2. Misal saya ambil U5, maka 5 kurangkan 1 jadi U4 ya. Jadi untuk mencari rasio itu rumusnya adalah seperti ini. Dan hasilnya ini pasti sama kalau dia termasuk barisan geometri. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, untuk mencari rasio ini 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Ya, hasilnya sama semua, rasionya sama semua. Oke, lanjut saja di sini. Jika U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN merupakan suku dari barisan geometri, ya, dengan suku pertamanya barisan geometri U1 dilambangkan dengan A ya. Jadi U1 ini biasa disebut juga sebagai A. Dan rasio antar dua suku dilambangkan dengan R, maka suku ke N. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Untuk mencari suku ke N, itu bisa didapat dengan UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N-1. Ya, jadi misalkan kamu ini punya barisan geometri seperti ini. Kemudian kalian diminta berapa sih suku ke-20-nya? Nah, kalau mau mencari suku ke-20-nya, kamu bisa langsung gunakan rumus yang di sini ya. Jadi, misalkan nih ya, suku ke-20-nya berarti kamu bisa tulis U20 sama dengan A ya. Di sini A berarti A itu adalah, saya tadi sudah jelaskan, A merupakan suku pertama. Berarti suku pertamanya adalah 2 ya. Jadi di sini saya tulis 2 dikalikan dengan R, rasionya kita juga sudah hitung adalah 2. Kemudian kita pangkatkan dengan 20 dikurangkan dengan 1. Ya, karena rumusnya selalu seperti itu. Kemudian berubah menjadi 2 dikalikan 2 pangkat 20 kurang 1 adalah 19 ya. Nah, kalian ingat kembali
perkalian bilangan eksponen. Kalau bilangan pokoknya itu sama, berarti bisa langsung kalian kalikan ya. Ini 2 ini sama saja 2 pangkat 1. Maka di sini U20-nya sama saja 2 pangkat 20. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Misalkan saja saya punya contoh soal seperti ini ya. Jadi kita punya barisan geometri yaitu 1/81, 1/27, 1/9 sampai titik-titik, kita tidak tahu nih sampai ke berapa. Yang jelas yang suku terakhirnya ya yaitu 729. Ini adalah suku terakhirnya ya. Ini adalah UN. Kita tidak tahu dia suku keberapa, maka saya sebut ini sebagai UN. Nah, yang pertama, kalian diminta untuk menentukan suku ke-20. Baik, kita akan langsung hitung ya. Untuk menentukan suku ke-20, berarti rumusnya adalah UN sama dengan A dikalikan dengan R N-1 ya. Nah, A di sini itu adalah suku pertama ya. Ini disebut sebagai A atau U1. Maka di sini kamu tulis 1/81. Kemudian kamu kalikan dengan rasionya ya. Rasionya ini berapa sih rasionya? Oke, untuk mencari rumus rasio, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa rumusnya UN dibagi UN-1. Di sini saya akan pilih suku kedua saja, berarti ini saya bagi dengan suku pertama. Maka menjadi 1/27 ya, saya bagi dengan 1/81. Nah, kalau dalam pembagian pecahan seperti ini, dia berubah menjadi perkalian ya, berarti menjadi 1/27 dikali 81/1. Oke. Nah, kemudian langsung saja bisa kamu hitung ya, berarti rasionya itu adalah 81 kamu coret dengan 27. Maka hasilnya dapat 3. Nah, di sini kamu langsung tuliskan 3 rasionya. Kemudian N-1 ya, karena N-nya itu adalah 20 ya, kan kita diminta untuk mencari U20. Berarti ya di sini 20 kurang 1. Nah, maka di sini menjadi 1/81 dikalikan dengan 3 pangkat 20 kurang 1. 20 dikurang 1 adalah 19. Nah, ini bagaimana dengan ini 81? 81 ini apakah bisa disederhanakan ya? Nah, 81 itu sebenarnya merupakan 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 itu adalah 27, 27 kali 3 itu adalah 81 ya, benar ya. Sehingga di sini kamu bisa lakukan begini menjadi 1/3 dipangkat dengan 4 dikalikan dengan 3 pangkat 19. Oke. Dalam eksponen, kalau ada perkalian seperti ini, maka menjadi 3 pangkat 19 dibagi 3 pangkat 4 ya. Jadi langsung kamu kurangkan ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kalau perkalian menjadi penjumlahan, tapi kalau pembagian menjadi pengurangan. Nah, begini. Berarti hasilnya itu adalah 3 pangkat 15. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B, berapakah banyaknya suku barisan tersebut? Oke, kita akan menentukan ini ada berapa sih sukunya itu ya. Berarti kalau kita tahu di sini adalah suku terakhir, berarti kita akan cari tahu nih 729 itu adalah suku keberapa. Maka kan kita menggunakan rumus UN ya. Jadi kita akan menggunakan rumus UN. UN di sini itu kita sudah buat rumusnya yaitu A R N-1 ya. UN-nya adalah 729. Oke. A-nya itu adalah 1/81. Kemudian R-nya itu kita sudah tahu R-nya itu adalah 3 ya. Nah, di sini karena kita mau mencari tahu dia N-nya berapa, maka di sini tetap N-1. Oke, karena kan kita tidak tahu 729 itu suku keberapa. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan menyederhanakan ya. Jadi untuk mencari N-nya ini berapa, kita sederhanakan. Bisa dengan 729 ya. Itu kita sederhanakan, dia itu menjadi pangkat berapa sih? 729 itu adalah berapa pangkat berapa. Kalau kalian kesulitan untuk menentukan dia itu merupakan pangkat berapa, kamu bisa menggunakan pohon faktor ya. Jadi kalau dengan pohon faktor 729 itu adalah merupakan pangkat 6 ya. Gini perhitungannya misalkan.
729 kalau kamu pakai pohon faktor ya. Kamu bagi dengan 3 misalkan ya. Kamu bagi dengan 3 hasilnya adalah 243 nih. Kemudian kamu bagi lagi dengan 3 ya. Kamu bagi dengan 3, dia hasilnya adalah 81. 81 kamu bagi dengan 3, dia hasilnya 27. Kamu bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 9 ya. Kamu bagi dengan 3 lagi, hasilnya 3. Nah, berarti sebenarnya 729 itu merupakan 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 3 pangkat 6. Nah, di sini kamu tulis 3 pangkat 6. Selanjutnya, 1/81 ya, itu tadi merupakan pangkat berapa? Pangkat 3 pangkat 4 ya. Kamu kalikan dengan 3 pangkat n-1 ya. Ini bisa kamu kalikan, pindah ruas, karena ini di sini bentuknya perkalian. Berarti menjadi 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat n-1. Agak sulit ya. Kemudian sifat dari eksponen perkalian, ya, kalau bilangan pokoknya sama, berarti menjadi penjumlahan. Maka 6 ditambah dengan 4. Sama dengan 3 pangkat n-1. Berarti menjadi 3 pangkat 10 gitu ya. Sama dengan 3 pangkat n-1. Ini 3-nya kamu coret. Kenapa? Karena ini kan sudah sama. Kita mau mencari nilai n. Berarti sama saja 10 sama dengan n-1. Berarti n-nya berapa? N-nya tinggal kamu pindah ruas, satunya menjadi 10 tambah 1. Jadi n-nya itu adalah 11. Oh, berarti 729 itu adalah suku ke-11. Artinya, berapa banyakkah suku barisan tersebut? Ada 11 ya. Jadi jawabannya adalah ada 11 ya. Karena 729 itu adalah suku ke-11. Baik, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Di sini masih soal tentang barisan geometri ya. Jadi misalkan di sini saya punya suku ketiga barisan geometri sama dengan 12. Berarti di sini saya tulis U3-nya itu ada 12. Kemudian saya punya suku ke-6. Oke, suku ke-6-nya itu adalah negatif 96. Kemudian kalian diminta untuk menentukan suku pertama dan rasionya itu berapa. Oke, untuk menentukan suku pertama, berarti bagaimana nih caranya? Oke, karena ini sudah jelas ini merupakan barisan geometri, kita juga tahu ini U3, ini U6, berarti kan ini sebenarnya rumus dari UN ya. Rumus mencari UN itu kita tahu dalam geometri adalah A dikalikan R pangkat n-1 ya. Sehingga di sini karena ini adalah UN, berarti saya rubah menjadi A dikalikan R pangkat n-1 sama dengan 12 gitu ya. Oke, berarti saya rubah nih, n-nya kan 3, maka A dikalikan R pangkat 3 kurang 1. Ya, berarti menjadi A R pangkat 2 sama dengan 12. Nah, kalau yang suku ke-6 berarti tinggal A dikalikan R, karena ini 6, ini kita rubah jadi 6, berarti 6 min 1 sama dengan negatif 96. Berarti menjadi A R pangkat 5 sama dengan negatif 96. Nah, untuk mencari suku pertama, yaitu A, atau rasionya, kamu bisa menggunakan perbandingan. Ya, jadi kamu gunakan perbandingan, saya gunakan U6, kita bandingkan dengan U3. Ya. Yang besar bagi dengan yang kecil. U6-nya di sini adalah negatif 96, kamu bagi dengan 12. Gitu ya. Berarti U6-nya ini adalah yang ini. U6-nya adalah yang ini, yaitu AR pangkat 5. Berarti kamu ubah AR pangkat 5 dibagi dengan U3. U3-nya adalah AR pangkat 2. Sama dengan 96 kamu bagi dengan 12 ya. Hasilnya adalah negatif 8. Berarti kamu sederhanakan, kamu bagi ya. R pangkat 5 bagi R pangkat 2 menjadi R pangkat 3 sama dengan negatif 8. Oke, sehingga untuk mencari R itu berarti R-nya adalah negatif 2. Gitu ya. Jadi kalau R pangkat berapa? R pangkat 3 yang hasilnya negatif 8. Berarti kan adalah negatif 2. Gitu ya. Berarti rasionya kita sudah temukan. Nah, untuk mencari A-nya bagaimana nih? Untuk mencari A-nya, berarti tinggal kamu substitusikan ke salah satu persamaan ya. Di sini ada 2 persamaan, kamu pilih saja persamaan yang paling mudah. Nah, di sini saya pilih persamaan yang pertama.
Berarti R sama dengan negatif 2, kita substitusikan. Kita substitusikan dalam AR pangkat 2 sama dengan 12 ya. Berarti menjadi A negatif 2 pangkatkan 2 sama dengan 12. Gini ya, berarti A negatif 2 pangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Nah, berarti A-nya adalah 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Oke. Nomor A sudah selesai terjawab. Yang B, rumus suku ke N. Nah, kalau udah tahu A sama R-nya, berarti kan gampang nih untuk mencari rumus suku ke N-nya. N sama dengan A, R pangkat N min 1. Berarti tinggal A-nya itu 3, berarti tinggal 3 dikali negatif 2 pangkat N min 1. Nah, ini adalah rumus UN-nya ya. Jadi rumus UN-nya untuk yang B itu adalah 3 dikali negatif 2 pangkat N min 1. Tidak boleh dikalikan ya, karena ini berbeda bilangan pokoknya. Lanjut yang ketiga. Suku keberapakah yang nilainya 3072? Karena di sini kamu sudah tahu UN ya, berarti tinggal kamu masukkan saja ke dalam UN di sini ya. Berarti di sini tinggal 3072 sama dengan 3 pangkat min 2 kali N min 1 ya. Karena kan ini adalah kita mau tanya ini suku keberapa, ini kan UN-nya ya, ini dianggap sebagai UN. Kita masukkan, nah kalau sudah nih berarti 3072 kita bagi dengan 3 ya. Jadi 3 ini kita pindah ruas. Kemudian hasilnya adalah negatif 2, kita pangkatkan dengan N-1. Nah setelah itu berarti hasilnya adalah 1024 sama dengan negatif 2 itu pangkatkan N-1. Gitu ya. Nah sekarang kita akan mencari tahu bahwa 1024 itu merupakan negatif 2 pangkat berapa ya. Berarti kalau kalian sudah sampai di sini, ini tinggal kita pecah nih. Kalau kalian kesulitan, kamu bisa gunakan pohon faktor ya. Nah, kalau pohon faktor itu berarti kamu bagi dengan bilangan prima ya. Berarti 1024 kamu bagi dengan 2 dulu ya. Kamu bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 502. Kemudian kamu bagi lagi dia dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 256 ya. Kemudian kamu bagi lagi dia dengan 2 nih misalkan ya. Kamu bagi lagi dia dengan 2 masih bisa yaitu 128. Kemudian kamu bagi lagi dengan 2 dia masih bisa. Hasilnya adalah 64 bagi 2 lagi ya. Hasilnya adalah 32 terus ya. Kita bagi dengan 2 16. Nah, 16 bagi 2 itu adalah 8. 8 bagi 2 itu adalah 4. 4 bagi 2 itu 2 ya. Nah, ini sudah selesai. Berarti 1024 itu merupakan 2 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Itu adalah 2 pangkat 10. Oke, berarti kalau kita sudah tahu di 2 pangkat 10 ya, berarti kalau misalkan nih ya, kan ini kan bilangan pokoknya negatif 2. Biar dia bisa dicoret dengan yang di sini, maka kamu harus ubah nih ya ke dalam negatif 2 pangkat 10. Loh, artinya sama atau beda nih? Artinya sama. Kenapa? Karena ini pangkatnya genap. Ya, jadi negatif 2 itu mau dipangkatkan dengan bilangan genap pun dia hasilnya pasti akan positif. Beda kalau misalkan min 2 pangkat 9 itu pasti hasilnya negatif ya. Berarti ini saya rubah menjadi negatif 2 pangkat 10 gitu ya. Sama dengan negatif 2 N-1. Nah ini karena sudah sama tinggal kita coret. Maka menjadi 10 sama dengan N-1. Berarti kita bisa langsung cari N-nya. N-nya itu adalah pindah ruas nih. Berarti 10 tambah 1. Maka N-nya adalah 11. Berarti 3072 itu adalah suku ke-11 ya. Baik, lanjut. Kita akan masuk ke dalam inti materi yaitu deret geometri. Nah, untuk deret geometri sendiri, kita akan menjelaskan dulu mengenai apa sih definisi dari deret itu. Nah, kalau kamu lihat deret itu berbeda dengan barisan ya. Kalau tadi barisan itu biasanya ditandai dengan tanda koma ya. Jadi U1, U2, U3 dan seterusnya. Itu adalah barisan. Sedangkan kalau deret
itu merupakan penjumlahan ya. Makanya di sini simbolnya adalah plus plus, artinya dia adalah penjumlahan dari semua suku yang ada. Misalkan saja di sini saya punya suku pertama, kedua, ketiga sampai dengan suku ke N, kita tidak tahu ini suku keberapa. Ini kalau yang disebut sebagai deret geometri adalah secara keseluruhannya ini, penjumlahan dari suku pertama sampai dengan suku UN-nya ini. Ini disebut dalam UN SN ya. Nah, untuk deret geometri ini ada rumusnya untuk menentukan bagaimana cara menentukan deret geometri. Ada dua rumus yang kita pelajari. Ini ada rumus pertama dan rumus kedua. Perbedaannya adalah di rasionya. Jadi kalau rasionya itu lebih besar daripada 1, maka kamu gunakan rumus yang ini nih. Tetapi kalau dia rasionya kurang dari 1, contohnya saja misalkan 0 ya, 0 kemudian negatif 1, negatif 2. Nah, kamu gunakan rumusnya itu yang kedua ini. Ya, baik, langsung saja ke contoh soal. Misalkan saja kita diminta untuk menentukan jumlah 8 suku pertama ya dari deret geometri ini. Oke, jumlah 8 suku pertama. Seperti yang tadi saya informasikan, ada dua rumus. Berarti langkah awal adalah kamu menentukan R-nya dulu ya. Rumus rasio, ini berarti yang ditanyakan adalah S8 ya, karena 8 suku pertama. Nah, rumus rasio itu adalah UN, kita bagi dengan UN-1. Jadi di sini saya lebih mudah pilih suku kedua saja, kemudian saya bagi dengan suku pertama. Berarti suku keduanya itu adalah 15, saya bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 3 ya. Nah, kemudian untuk mencari S8-nya, berarti kamu bisa gunakan rumus ya, R-nya 3. Berarti rasionya itu lebih besar daripada 1 ya. Kalau lebih besar daripada 1, berarti kamu bisa gunakan rumus yang bagaimana? Rumus yang Sn sama dengan ya A dikali R pangkat N dikurangkan dengan 1, kemudian dibagi dengan R-1. Gitu ya, kita gunakan rumus yang ini. Kamu lihat lagi nih ya, karena dia R-nya itu lebih besar daripada 1, maka kamu gunakan rumus yang ini. A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1 ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu berarti kita akan cari berapa sih S8-nya ya. Di sini A-nya adalah 5. Berarti 5 kita kalikan dengan rasionya 3 dipangkatkan dengan 8 dikurangkan 1. Kemudian dibagi dengan R-nya itu adalah 3 dikurangkan dengan 1 ya. Berarti menjadi 5. Kemudian di sini 3 pangkat 8. Nah, berarti kalau misalkan ini kamu harus hitung ya. 3 pangkat 8 itu berarti berapa ya? 3 pangkat 8 itu adalah 6561. Oke. Jadi di sini karena kamu bisa hitung dengan kalkulator ya. Kamu kurangkan dengan 1, kemudian kamu bagi dengan 2. Oke. Setelah itu hasilnya adalah 5, kita kalikan dengan 6560. Dan kamu bagi dengan 2 ya, maka dapat 16.400. Baik, cukup mudah ya untuk mencari SN atau jumlah deret. Tinggal kamu harus tahu bedakan mana R-nya yang lebih besar dari 1 atau R-nya yang kurang dari 1. Perbedaannya hanya pada di sini. Ya, kalau kurang dari 1 berarti 1 min R, sini juga 1 min R. Lanjut ya. Untuk penerapan contoh yang kedua, di sini ada deret geometri nih ya, sudah ada rumusnya yaitu Sn 5n-1. Nah, yang ditanyakan adalah rumus suku ke N-nya, itu adalah berapa ya? Nah, jadi untuk mengetahui rumus suku ke N-nya di sini kamu tinggal, karena ini Sn ya, ini adalah Sn-nya, berarti kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Nah, untuk mencari rumus suku ke N-nya, kalau misalkan diketahui Sn-nya, kamu bisa menggunakan rumus suku ke N-nya ya. Di sini saja saya tulis UN. Kalau misalkan diketahui Sn, itu kamu bisa gunakan cara seperti ini, Sn. Kemudian kamu kurangkan dengan Sn-1, gitu ya. Jadi kalau mau mencari UN, ya, diketahui Sn-nya atau deret geometrinya, kamu bisa gunakan ini. Sn min S N-1. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja Sn dulu. Sn-nya adalah 5 pangkat N. Min 1, kemudian kita kurangkan dengan
Sn-1. Kalau Sn aja begini, berarti N-1 tinggal kita rubah saja N yang ada di sini, kita rubah menjadi N-1. Maka menjadi 5 pangkat N-1 dikurangkan 1. Jadi begini ya. Nah, kemudian setelah itu, berarti tinggal kita jabarkan ya. Kita jabarkan menjadi begini nih. 5 pangkat N dikurangi 1, ini saya kurangkan ya. Saya kurangkan dengan 5 pangkat N ya. Jadi N-1 itu sama saja bisa menjadi begini. 5 pangkat N kita kalikan dengan 5 pangkat min 1. Dikurangkan dengan ya. Di sini min kalikan min jadi plus, tambah dengan 1. Gitu ya. Kemudian saya sederhanakan lagi menjadi begini. 5 pangkat N. Ini min 1 dengan 1 bisa habis ya. Bisa habis. Berarti sisa ini. Negatif 5 pangkat min 1 itu sama saja 1/5. Ya. Berarti kita kalikan dengan 5 pangkat N. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian berarti bisa kita sederhanakan lagi menjadi, ini kan sama-sama mengandung unsur 5 pangkat N. Ya, kalau sama-sama mengandung unsur 5 pangkat N, berarti saya bisa keluarkan 5 pangkat N-nya. Ya. 5 pangkat N-nya bisa saya keluarkan menjadi begini nih. 5 pangkat N. Saya kalikan dengan 1 dikurangi 1/5. Gini ya. Kok bisa? Kamu lihat di sini. Ini sama-sama mengandung 5N, berarti 5N-nya saya keluarkan. 5N kalikan 1 itu hasil 5N. 5N kalikan ini hasilnya adalah yang ini ya. Jadi tidak merubah nilai sama sekali. Nah, kemudian ini saya sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat N. 1 kurangkan 5 ya. Berarti 5 kali 1, 5. Kurangi 1 adalah 4. Berarti kalikan dengan 4/5. Nah, jadi rumus UN-nya itu adalah 5 pangkat N dikalikan dengan 4/5. Nah, lanjut. Kalau kamu sudah temukan UN-nya, langkah selanjutnya itu adalah ditanyakan suku pertama dan rasio dari deret geometri. Suku pertama berarti U1 ya, gampang saja. Karena kita sudah punya rumus UN, berarti tinggal U1 sama dengan, sini 5. Berarti 5 pangkat 1 dikalikan 4/5 ya. Coret saja 5-nya, berarti hasilnya 4. Oh, berarti suku pertamanya adalah 4. Lanjut. Rasionya. Nah, kalau mencari rasio, itu adalah U2 bagi U1 ya. Rumus rasio kan seperti itu. UN dibagi UN-1. Nah, U2-nya kita belum tahu ya. U2-nya langsung saja di sini ya. Saya tulis U2 berarti 5 pangkat 2 ya. Dikalikan dengan 4/5 ya. Di sini bisa saya coret karena 5 pangkat 2 berarti jadi 5 ya. Berarti 5 kali 4 adalah 20. Berarti di sini 20 saya bagi dengan 4. 20 dibagi 4 adalah 5 ya. Nah, berarti di sini kamu bisa menentukan dia memiliki A-nya itu 4 atau suku pertama 4 dan rasionya itu adalah 5. Nah, jadi lebih mudah ya.